apa doanya. Kemarin kabarnya masuk IGD, ternyata dipangkon lagi. Jadi cerita sih sebenarnya Mama bukannya masuk IGD karena sakit lalu meninggal, bukan, tapi kita bawa ke IGD karena sepertinya udah nggak ada di rumah itu. Jadi sebenarnya Mama tuh memang punya penyakit jantung sama ginjal dalam pengobatan, tapi sejak Ramadan, terutama setelah Lebaran tuh Mama terlihat sehat karena beliau ketemu sama kakaknya, adik-adiknya, keponakannya, punya banyak, rame gitu. Jadi pas lagi Lebaran, setelah Lebaran tuh kan kita ada halal bihalal keluarga gitu dari terah pamitran keturunannya Mama gitu. Mama anak 5 dari 5 orang bersaudara, jadi dan seluruh keluarganya, jadi menyenangkan sekali saat itu juga. Dan Mama saat itu gembira aja pokoknya, nggak ada keluhan. Kemarin juga nggak ada keluhan, orang pamitnya sama saya juga cuma mau tidur gitu. Iya, di WhatsApp. Dan hari sebelumnya juga Mama juga dari rumah habis ketemu ada sepupu kami juga gitu, ada sepupu saya main ke rumah, ngobrol sama Mama juga, ketawa-ketawa, telepon-teleponan sama sahabat-sahabat saya, nggak ada masalah. Terus besoknya juga nggak ada masalah, ngobrol sama abang saya sampai jam 11, terus jam 11 sampai jam 3 ngobrol sama asisten saya, terus chat saya mau tidur. Terus tiba-tiba jam 7.20 saya dikabarin bahwa Mama nggak mau bangun. Saya langsung lari karena alhamdulillah rumahnya deket banget. Tepok-tepok, mah bangun mah. Terus ngorok. Terus kayaknya udah hilang di situ. Karena sebelumnya saya masih ngerasain ada denyut jantungnya lemah gitu. Tapi setelah itu kayak pas banget lagi, alhamdulillah lagi saya pegang. Makanya kalau dilihat beberapa sahabat bilang lu tegar banget, sebenarnya karena saya ngerasa saya udah ikhlas dan saya bahagia Mama kasih kesempatan buat saya, buat abang saya, buat ngerawat beliau selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Dan sebelumnya karena kami udah meminta Mama untuk kita rawat gitu. Dan jadi pokoknya yang seperti saya bilang tadi, Mama tuh adil untuk adik-adik saya yang udah selama ini ngejagain, dikasih jeda waktu, dikasih kebiasaan untuk nggak ada Mama gitu. Jadi kehilangannya mungkin bisa lebih ringan, walaupun nggak mungkin ringan, tapi maksudnya bisa lebih ringan. Dan saya sama abang saya dikasih waktu buat ngerawat beliau gitu. Jadi ya gitu deh, gimana ya, makanya kayak Mama juga senyum. Ini juga malam Jumat, terus hari Jumat, hari baik. Jadi apa yang saya pernah ingat omongan orang, soalnya seseorang katanya kan ketika orang meninggal itu kan berpulang. Kalau pulang tuh orang seneng gitu. Kenapa yang ditinggalin harus sedih gitu. Dan mungkin Mama seneng apalagi digabungin sama Bapak yang udah selama 2 tahun ini dikangen-kangenin. Ya udah, jadi kayak ya udah, saya sedih tapi ikhlas gitu. 3 bulan iya jadi intens ya, karena saya hampir kan 20 tahun tuh manggung kesana kemari, bla bla, nganang ini gitu, kayak hilang banyak waktu. Dan saya juga bilang sama sahabat-sahabat saya juga bilang sama tim saya udah memutuskan bahwa semenjak tahun 2026 ini saya akan mengurangi jadwal manggung saya, maksimal 4 kali aja 1 bulan gitu. Jadi sisanya saya pengen banyak ngerawat Mama, pengen banyak bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak saya, yang kebetulan juga Leticia mau pindah lagi ke Jakarta bulan Juni, Saga juga udah membesar, Sigra juga makin besar, dan anak saya kan autism, jadi memang kayak saya perlu bonding lebih. Dan saya nggak pengen lagi punya banyak duit tapi nggak punya banyak waktu gitu. Saya pengen lebih banyak interaksi dibandingkan instruksi. Jadi ya udah, saya pengen lebih banyak waktu aja gitu. Anji pakai gelang dari ibu juga ya? Oh ya, ini adalah gelang yang Mama pakai sampai meninggal gitu. Ya saya dikasih sama Mbak saya kebetulan. Saya juga mau ngucapin terima kasih sih sama Mbak Yuli ya, maksudnya yang selama ini ngejagain Mama, yang maksudnya gantiin saya, gantiin seluruh keluarga untuk
24 jam mengawasi mama, dan kemarin juga ya sampai kemarin juga meninggal juga bareng saya dan Mbak Yuli gitu, dan anak saya Saga dan juga anaknya Mas Heri dan anaknya Mbak Yuli gitu, Nanda. Itu tasbih atau mungkin ada kenangan tersendiri dari Ini dari setahu saya, kalau saya nggak salah ini ketika Mama naik haji ya gitu. Jadi ini akan jadi jimat buat saya. Sorry nih buat yang lain keluarga, nggak akan saya kasih. Udah masuk di tangan saya soalnya. itu mungkin pada saat Pak dipakai sama Manji pada saat Mama udah dinyatakan meninggal, atau mungkin beberapa hari sebelumnya memang dikasih ke Manji atau kayak gimana mungkin? Enggak, memang setelah dinyatakan meninggal terus kan terus sama Mbak Yuli dicopot terus dikasih ke saya. Ini buat Manji gitu. Bakalan kangen gak sih ngomong bikin konten? Waduh, bakalan kangen apa enggak ya? Sebenarnya ini bukannya mau promosi ya, tapi memang bener kita udah bikin perencanaan sama tim bahwa Mama tuh akan masuk ke dalam music video saya yang akan syuting tanggal 31 bulan ini, akhir bulan ini. Itu udah direncanakan, ini udah sheetnya udah jadi, time schedulingnya udah jadi, boardnya udah jadi semuanya. Jadi Mama akan jadi salah satu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada satu video saya yang entah kenapa gitu banyak banget yang nonton sampai 15 jutaan lebih, itu ada bait lagu. Nah itu tuh lagu saya, dan ternyata cocok juga sama Mama ternyata. Jadi memang di situ harusnya Mama berperan, tapi entah gimana dalam waktu cepat kita akan mencoba untuk mengganti gimana peran Mama ini digantikan di situ. Lagu apa sih Manji kalau boleh tahu? Lagu ini judulnya Kau, yang dirilis tepat 10 tahun setelah lagu Dia rilis. Dan lagu ini adalah bukan replacement, tapi seperti duplikasi dari Dia ya. Nanti teman-teman bisa dengar, karena di dalam lagu ini nanti ada sebenarnya liriknya kena banget sih buat Mama juga gitu. Dan kau ku peluk, ku temani, ku sayangi sampai mati, kayak gitu. Terus ada dalam doaku yang paling sunyi, hanya namamu yang ku langitkan.